Halo Fashionpreneur, welcome back to TBF Podcast bersama aku Andrita Lenggogeni, Fashion Consultant dari TBF Consultant. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Kita sambut Kak Adri Basuki. Hello Fashionpreneur, thank you for having me Lenggo. Sebelum kita chit-chat lebih jauh lagi, aku mau bacain hot news dulu nih. Jadi kita pasti tahu kalau seandainya perkembangan fashion industry ini juga turut mendorong perkembangan konsep yang namanya fast fashion. Nah, untuk menyeimbangi tren dan juga keinginan sebenarnya dari para customer, fashion ini mengikuti tren-tren yang dimana sebenarnya ini berdampak kepada lingkungan dan juga keselamatan para pekerja, di mana kebanyakan para pekerja ini adalah wanita berpendidikan rendah, muda dan juga imigran. Mereka yang juga bekerja 14 jam setiap hari dengan upah yang bisa dibilang cukup rendah dan kondisi yang berbahaya. Hal ini Fashionpreneur turut menjadi perhatian dari Kak Adri Basuki sendiri yang mengangkat konsep peduli kepada lingkungan, wastra Indonesia dan juga konsep sustainability. Nah, dalam pembuatan koleksi Kak Adri Basuki juga, beliau turut berkolaborasi dengan pengrajin lokal serta komunitas perempuan di Kampung Perca sebagai bentuk peningkatan skill dan juga pemberdayaan perempuan khususnya pada industri fashion. Sebelumnya kita mungkin kenalan dulu nih. Boleh nggak sih perkenalkan diri kakak dan juga brand kakak? Nama aku Adri Basuki, brandnya juga Adri Basuki. Oke, nah kalau brand dari Adri Basuki sendiri itu konsepnya seperti apa sih dan asal mula nih perjalanan Kak Adri sendiri di fashion industry itu seperti apa? Buat Adri Basuki itu kita punya 3 brand DNA yang kita pegang terus since the first time kita launch it adalah Proud of Indonesian Fabric, kemudian Zero Waste Design, and Woman Empowerment. Jadi 3 hal itu yang selalu di setiap desain dia harus ada gitu loh. Terus perjalanan aku mungkin mulai dari 2018, the first time we launch it. Terus I join lomba perancang mode 2021. Alhamdulillah menang waktu itu. I see. Nah, kalau sekarang kan banyak banget fashion business yang memang mengarah ke arah sustainable gitu kan. Tapi kalau menurut Kak Adri sendiri, apa sih salah satu tantangan terbesar dari brand-brand yang memang mengangkat konsep sustainable ini, Kak? Tantangan terbesarnya kalau menurut aku tuh lebih ke awareness dari masyarakat Indonesia tentang sustainability ini. Mungkin it's growing gitu ya, tapi belum maksimal. The reason why karena semua desainer atau produk yang berkaitan dengan sustainability itu biasanya akan makan waktu. Jadi prosesnya lebih panjang gitu. Jadi kita tuh susah sekali untuk menjadi mass. Kemudian yang kedua dari sisi pricing juga slightly lebih mahal gitu karena tadi ada prosesnya dan banyak juga handcraftnya. Dan memang kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya ya paling enggak kita mulai aja karena kalau kita mau berantem sama atau kita menolak fast fashion, it's a bit impossible. Gitu. Jadi karena memang ada kebutuhan, ada yang memang needs-nya masih di situ gitu. Jadi menurut aku challenge terbesarnya adalah the awareness and mindset sih. Gitu. The awareness of mindset. Untuk let's say Indonesian people terhadap brand-brand yang ada konsep sustainability-nya. Nah, kan Kak Adri juga bilang banyak mengangkat konsep zero waste. Boleh diceritain nggak sih ke para fashionpreneur sebenarnya zero waste itu apa sih, Kak? Zero waste itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengolah kain baik dari sisi pola atau dari after prosesnya itu sebisa mungkin tuh tidak menyisakan kainnya gitu. Jadi sebenarnya in zero waste tuh ada banyak approach. Ada yang misalnya dari misalnya kain batik ya bisa 2 kali 1 meter gitu. Desainernya harus berpikir bagaimana caranya membuat polanya itu habis. Jadi nggak ada yang digunting. Jadi biasanya itu tuh teman-teman atau geng-geng yang biasa bikinnya ada origami style, drapery. Nah itu dia akan main di sana. Sementara kalau di aku itu fokusnya adalah after prosesnya. Jadi after kita bikin baju selalu ada, kan pasti kalau kita potong pattern tuh ada sisa yang harus kebuang gitu ya. Jadi yang kita coba adalah gimana caranya kita bikin metode gitu supaya kain-kain itu bisa jadi kain baru lagi.
Oke, artinya menggunakan let's say sisa-sisa kain tersebut untuk new garment and new design. Yes. Artinya kalau seperti itu, apakah di Adri Basuki let's say satu style itu bisa berbeda-beda kainnya, let's say keluarnya atau gimana Kak? Oke. Jadi tuh kita develop namanya kain marmer. Kain marmer. Ya, kain marmer. Jadi itu juga tadi tuh kayak yang tadi Lenggo bilang, Bo, nanti jadi beda-beda nggak gitu ya. Nah, si kain marmer ini sendiri itu sebenarnya tekniknya kita memisahkan jenis kain dan warna. Oke. Jadi misalnya ada ini sisa kain hitam, sisa kain biru, merah gitu ya. Setelah itu kita kain tersebut dicacah. Dicacah. Jadi dipotong-potong jadi ukurannya lebih kecil. Kemudian kita lem, kemudian kita ditumpuk dengan kain tulle, and then afterwards kita quilting. Oke. Kita quilting, habis itu mesti direndam, dikeringkan kembali gitu, ada beberapa proses. Nah tapi yang menyenangkan dari itu adalah setelah kita berproses dari tahun 2020 waktu itu, sekarang tuh jadi si kainnya relatively sudah bisa sama. Jadi kalau misalnya ada order, saya mau yang coklat, ya udah coklat kain marmer tuh ya bisa gitu. Ada perbedaannya gitu, tapi sangat minimal karena sebenarnya dalam satu kain itu penggabungan dari few colors. Jadi kalau di misalnya coklat itu selalu misalnya dark brown, light brown, sama ada sedikit hitam gitu. Nah jadi dia digabung nanti jadi efeknya jadi kayak marmer. Gitu. I see. Yeah. Tapi kan let's say sukanya nih udah bisa sama lah kainnya. Tapi pasti kan it takes a lot of time sebenarnya buat develop let's say si kainnya tersebut. Yes. Kira-kira satu baju Adri Basuki yang menggunakan kain marmer itu takes berapa lama Kak? Oke, pembuatan kainnya sendiri untuk ukuran 1,5 kali 1 dari 0 ya, itu mungkin 7 days. 7 days just for the fabric? Just for the fabric, jadi belum pola, belum jahit gitu. Nah kalau jadi sampai total ya kayaknya kalau one piece yang sederhana, maksudnya modelnya nggak aneh-aneh, itu mungkin sekitar 2-3 minggu. 2-3 minggu. Ini mungkin ada pertanyaan menarik sebenarnya. Kita kalau ngomongin fashion business, people think about profit. Of course. When it comes to profit, kadang disamakan dengan quantity. Yes. Let's say dari baju gitu kan. Tapi bener banget kata Kak Adri, di mana brand-brand yang memang sustainable, dia slow fashion, dia kan nggak akan banyakin production quantity-nya karena juga itu kan concern ke lingkungan. How do you manage this? Let's say to have your still idealism in style, masih juga jualan, tapi tidak termakan konsep yang misalnya harus 1 minggu nih 100 pieces gitu untuk Adri Basuki sendiri Kak. Oke, interesting. Jadi yang pasti gini, I think as a fashion designer kita tetap harus juga punya entrepreneurs skills gitu. Karena itu ya namanya juga designer, tetap di dalamnya kan tuh ada workshop, ada orang bekerja, ada bahan baku dan lain-lain gitu. Jadi karena kita memang fokusnya di zero waste dan kita pingin jadi sustainable brands, jadi si kain marmer itu dalam satu piece itu nggak semuanya dari kain marmer. Jadi kita juga bisa pakai kayak misalnya yang kain-kain yang sustainable. Subsidi ya artinya ya. Jadi kayak kain-kain kayak misalnya rayon yang memang sustainable juga, atau linen, kemudian cotton gitu. Jadi ada yang kita mix and match. Jadi nggak 100% si marmer itu only gitu. I see. Nah, kalau aku baca-baca juga nih, searching dulu loh tentang Kak Ati gitu kan. Kakak ini bekerja dengan banyak komunitas perempuan, terutama yang untuk workshop gitu kan. Juga tadi di-mention salah satu pillarnya lah dari brand Adri Basuki ini tentang women empowerment. Apa sih yang sparks your interest ke ranah pemberdayaan perempuan sebenarnya Kak? Awalnya because of the journey aja sih. Jadi when I started in 2018, tanpa disadari memang banyak tim yang bergabung gitu adalah para perempuan gitu. Jadi dan karena my workshop itu di Bogor gitu ya, the way I see adalah mungkin a lot of women, mereka tuh punya skills gitu, but they don't see
bigger picture. Atau karena kan Bogor walaupun dekat dari Jakarta pasti lingkupnya berbeda gitu ya. Jadi aku ngerasa bahwa sebenarnya every woman tuh has a right to move forward gitu, buat maju gitu. Nah itu yang awalnya kayak ngelihat gitu ya, misalnya di tim aku dulu gitu, di awal-awal kita bangun gitu, aku nanya gitu kayak kamu sekolahnya sampai apa gitu. Dia bilang misalnya SMA gitu, terus nggak pingin kuliah gitu. Terus dia bilang it's better my brother. You know what I mean? Jadi kayak hal-hal seperti itu sebenarnya bukan sesuatu yang aneh di Indonesia. Jadi itu mungkin salah satunya. Karena menurut aku kayak maksudnya kamu bisa lihat dunia lebih luas loh gitu. Nah jadi akhirnya I think that was the trigger in the beginning. Kenapa aku tuh ngerasa kayak dari mulai penjahit, dari mulai terutama kita karena banyak handcrafted, jadi penyulam, payet, yang bikin kain, marmer itu sendiri banyak juga perempuan. Jadi I was thinking kayak mereka deserve untuk punya exposure, gitu. Jadi awalnya mulai dari situ sih. I see. Tapi menarik loh karena banyak yang let's say mereka udah tahu source. Misalnya let's say, let's say I'm a brand, aku udah tahu penjahitnya di mana, tapi ada mungkin let's say beberapa pilihan pribadi ya, mungkin para business owner ini untuk ya udah let's keep it that way, they're gonna work for me. Tapi Kak Adri sendiri mau scale up mereka untuk let's say exposure dan sebenarnya lebih ngelihat fashion industry secara lebih luas, gitu kan. Jadi do you say that mereka nih juga grow bersama Kak Adri? That's what I wish for. Karena what I believe adalah kalau tim kita itu well equipped atau mereka bertumbuh dan berkembang, I believe the brand itself will grow and sustain for a long term. Gitu. Jadi kayak like my story yang selalu aku bilang sama teman-teman di workshop adalah when you join us, when you work together with us, saya nggak cuma pingin kamu bisa bikin baju gitu, tapi hopefully your mindset about life berubah gitu. Jadi kayak contoh kecilnya banyak gitu ya, my team di workshop they never been to fashion show. Oh really? But they work for fashion brands? Yeah, they work for fashion brand. There are a lot of kayak begitu. Jadi kayak mereka adalah misalnya mengerjakan beads buat payet atau mereka menyulam. Tapi they don't know kayak bajunya itu tuh waktu ada di let's say Jakarta Fashion Week or Fashion Nation or Indonesia Fashion Week itu kayak apa. Jadi every single time we have big fashion show, mereka selalu ada. Oh, that is nice. Karena menurut aku ya itu, karena kalau misalnya gini ya, kayak misalnya the woman gitu yang kerja, nih bikin modelnya begini gitu ya, mereka gak akan berkembang gitu. Mereka cuma lihat dari apa yang mereka kerjain setiap hari. Nah, meanwhile kalau misalnya kita lagi ada di Fashion Week, itu kan dalam satu show bisa banyak 2-3 designers gitu. Nah, hopefully ketika dia lihat dia juga sparks the ideas. Oh iya ternyata yang kita buat tuh masih bisa dikembangkan. That's what I have in mind sih. That is very nice. Maksudnya I think it will be great jika let's say setiap business owner punya mindset di mana brandnya tumbuh bersama para pekerjanya juga gitu kan ya. Nah next ini aku juga sempat baca di mana Kak Adri juga megang salah satu organisasi lah di Bogor. Nah mungkin boleh diceritain gak sih Kak tentang si organisasi ini gitu? Organisasi ini sebenarnya waktu itu tuh diprakarsai sama Ibu Wali Kota Bogor, Ibu Yana Ardian. Kemudian beliau tuh punya mimpi gitu. Ternyata di Bogor itu sendiri itu punya desainer-desainer, tapi memang kita berjalannya sendiri-sendiri. Oke, independent label ya. Independent label. Dan memang sebenarnya kan fashion is very individual. That is true. Right? That is true. Ya, fashion tuh bukan grup sebenarnya. Cuma I believe sebenarnya kita bisa share a lot of knowledge, ideas gitu. Nah akhirnya kita bergabung tuh dikumpulin. Sekarang ada 10 designers and we are very diverse. Dari aku yang lebih modern ethnic, kemudian ada yang memang designers dan juga dia buat batiknya sendiri.
ada modest wear juga kan sebenarnya tuh ada macam-macam ya. Banyak ada syar'i, ada yang modern kayak gitu. Nah ini kita digabung nih jadi satu gitu. Nah misinya sebenarnya selain memperkenalkan desainer dari Bogor, kita juga sebenarnya fokus ke hasil karya dari pengrajin kain. Jadi kayak batik Bogor gitu tuh biasanya kalau kita show-nya bersepuluh nih itu kita biasanya harus pakai batik Bogor. Padahal untuk our own label kita sebenarnya punya gaya masing-masing. Tapi biasanya signature kita bersama-sama adalah kita harus pakai batik Bogor. Gitu. Nah ini menurut aku sometimes I feel like the fashion industry itu terlalu Jakarta sentris. Jadi kiblatnya oke di Jakarta sebenarnya nggak salah, cuman what would you say about fashion di Bogor versus fashion di Jakarta? Apakah beda banget atau gimana Kak? Beda banget sih enggak ya, karena menurut aku kita bersepuluh ini mereka punya marketnya yang berbeda-beda gitu ya. Dan sama aja brand di Jakarta juga kan sama gitu. Kalau kita bukan fast fashion tuh nggak mungkin lah kita menguasai satu Jakarta gitu kan. Jadi sebenarnya di Bogor kurang lebih sama yang di Jakarta. Cuma mungkin exposure yang didapat di Bogor tuh tidak sebesar di Jakarta. Karena di Jakarta itu kan fashion show atau fashion week itu sering sekali gitu. Kemudian media-media fashion juga adanya di Jakarta. Nah jadi mungkin perbedaannya sih sebenarnya lebih kepada exposure sama how to build awareness aja gitu. Di Bogor mungkin scope-nya lebih kecil. Oke. Nah, untuk yang let's say di organisasi ini sendiri, Kak Adri ini megang bagian apa Kak? Aku adalah ketuanya. Ketua, boleh disebut gak Kak mungkin nama organisasinya? Kita nama komunitasnya adalah Bogor Fashion Culture. Bogor Fashion Culture. Dan Kak Adri adalah ketuanya. Iya, saya ketuanya ceritanya. Program kerjanya boleh tahu mungkin ada apa aja nih kira-kira yang mendatang Kak? Program kerja kita adalah bagaimana kita memperkenalkan si komunitas ini. Jadi terus berkarya dengan batik Bogor. Kemudian lebih memperkenalkan masing-masing dari si 10 desainer ini. Gitu. Jadi rencananya kita pengen bikin kayak fashion show atau photoshoot bareng-bareng. Gitu. Tapi ini yang menarik juga nih menurut aku. You mention a lot about let's say fashion ini masih individualistis. Ada kubu-kubunya masing-masing lah kurang lebih seperti itu. I agree with that. Cuma kalau kita udah masuk ke let's say ranah komunitas, organisasi itu kan kita merangkul satu sama lain. Apa nggak saling let's say cekcok atau saling kayak berantem kah atau gimana sebenarnya sih Kak gitu? Cekcok berantem sih kayaknya nggak cuma di komunitas, di mana-mana ada gitu ya. Cuma the way I say it adalah di Bogor Fashion Culture ini sebenarnya kita tidak pernah mengikat masing-masing untuk selalu bersama-sama. Gitu karena pada dasarnya kita semua itu sebelum dibentuk di 2021 itu kita semua sudah punya brand masing-masing gitu dan punya signature-nya juga masing-masing. Cuma ini kita dikumpulkan menjadi satu karena kita sama-sama orang Bogor gitu ya. Jadi kayak yuk mau nggak bikin sesuatu sama-sama. Nah jadi yang menyatukan kita bersama ya kebogorannya ini gitu. Jadi akhirnya ternyata dengan begitu kepentingan pribadinya bisa disingkirkan. Ya disingkirkan. Dan tentunya ini juga nggak yang kayak bagaimana aku dan teman-teman bekerja itu lebih kayak ya 1 bulan sekali kita ketemu untuk biasanya kalau ada meeting bulanan kita ngobrolin program yang mau kita kerjakan apa. Terus ada juga yang sharing. Jadi karena contoh aku tuh memang lebih fokus di digital. Ya, since dari COVID? No. Yeah, since 2018. Jadi so before COVID. Okay. Jadi aku ngerasa bahwa before I join lomba perancang mode, I was in Bogor kan. Jadi kayak buat masuk ke industri fashion it's difficult. Itu butuh waktu gitu ya. Terus juga pas zaman aku mulai itu magazine udah nggak kayak dulu. Iya, ngerti. Kita udah going digital juga. Jadi aku tuh dulu malah sebelum mulai ngambil sekolah yang benar-benar fashion gitu, aku ambilnya malah kayak course kayak Instagram ads, social media marketing, digital media marketing, banget, yes. Karena menurut aku itu yang
itu tuh pasti akan bermanfaat. Dan memang dengan adanya COVID itu yang menyebabkan You start early Kak iya, jadi Adri, kayak yes. oh ternyata Tuhan baik banget ya gitu ya. Dulu emang kepikirannya mau ngambil sekolah ini dulu gitu. Jadi dulu tuh ambil course lumayan banyak gitu. Jadi sekarang tuh kayak I manage my own ads. Wait, so you handle your own Instagram? My team. Oh, your team, Kalau my okay. Instagram my team, tapi I develop my own website. Okay. I manage my own Instagram ads. Ya itu semua sampai kayak dulu tuh kayak les fotografi lah, belajar Semuanya lighting ya. lah. Ya karena aku tuh bukan dari awalnya in sekolah desain. Dulu aku memang sekolahnya bisnis. I see. Gitu. Jadi I was dulu kerja di corporate juga. Jadi akhirnya ketika mau masuk ke industri ini, selain memang harus belajar desain, konsep dan macam-macam, kita nggak bisa jalan loh kalau kita nggak punya weapon buat tools how we penetrate the market. Definitely. Ya. Nah, jadi paling kalau aku sama teman-teman di BFC, aku share kayak misalnya gimana sih caranya upgrade your Instagram account gitu. Kayak ya belajar yang sederhana lah, kayak misalnya kalau bikin postingan tuh warnanya jangan bilang bentong gitu, warnanya. Yes. You know Visual lah. guidelines. Ya, kayak visual guideline-nya ada gitu. Itu mungkin dari sisi aku. Tapi ada juga teman-teman yang memang sangat kuat sekali dengan reseller bisnisnya. Kan ada juga wholesale ya. Wholesale gitu. Jadi nanti dia yang sharing tentang kalau kamu mau punya reseller tuh this is the program gitu. This is the mechanism gitu. Jadi kita kebanyakan sharing di luar itu tuh secetek apa ya? Sharing tukang kain, sharing penjahit. Open management ya konsepnya. Iya, jadi kayak mau beli kain ini di mana ya gitu kan, itu rata-rata semuanya teteh gitu. Jadi teh mau beli kain brokat yang ini ada di mana ya, mereka kan dengan senang hati menjawab. Begitu pula kayak misalnya biasanya tuh during lebaran ya, menjelang Idul Fitri tuh semua production akan penuh. Yes. Nah, jadi biasanya kita kadang-kadang suka nanya gitu, teh di tempat kamu payetnya masih bisa nggak 2 masuk? Masih. Gitu. Jadi ntar kita anterin baju kita ke teman kita itu, ke teteh itu, dia bantuin mayat. Begitu pula sebaliknya. Terus kayak misalnya tukang jahit nih, aku nggak ada nih gitu kan, lagi tukang jahitku misalnya pulang kampung atau keluar gitu. Nah kita mengeluarkan semua database kita, coba telepon si ini gitu. Collaboration. Ya, collaboration. Jadi in lebih a very segmented industry. Yes, dan mungkin rasanya akhirnya jadi kayak punya your family ya. Yeah, I agree. Gitu. Cuma memang kuncinya adalah kita semua harus punya value masing-masing yang memang kita waktu mau bergabung di komunitas itu is not about bringing ourselves up. Itu udah mestinya tugas masing-masing. Yes. Kalau kamu mau maju, you fight for yourself. Jadi waktu ini ketemu sama teman-teman ini ya, majunya ya as a group gitu. Nah itu memang di awal-awal menyamakan persepsi lumayan challenging. Gitu. Ini ada pertanyaan menarik lagi. Jadi dulu kerja corporate, ya. Basically working 9 to 5. Yes, ya. Pindah ke ranah kreatif. Ya. Ada pertanyaan di mana what makes you make the decision first, dan kedua sebenarnya ini kalau menurut aku ya, correct me if I'm wrong, tapi let's say kalau di corporate it's much more stable. Ya. Sementara kalau di kreatif sometimes tuh harus dituntut kreatif terus mikirin ini itu. How do you manage that? Okay, I think the story itu dari dulu I always interested in fashion. Cuma I grew up in the 90s where parent tuh menurut mereka art tuh is not. Oh, so you're just get a doctor, engineer, apa gitu kan ya? Kayak gitu. Jadi dulu harus lulus sekolah karena emang nggak mau jadi dokter, nggak sanggup, jadi engineer nggak suka. Jadi my father bilang kamu sekolah bisnis lah gitu. Jadi memang lulus sekolah bisnis, tapi dari dulu memang I love fashion. Terus sama art. Jadi dulu tuh caranya aku merayu my late father adalah I like painting, I like writing. Jadi dulu aku buatnya itu dulu. Jadi I do drawing dulu, terus bikin exhibition, terus I wrote a book gitu. Jadi dia akhirnya mulai ngerasa kayak
kok anak saya ini kayaknya memang going towards that direction. And then when I finish my master, then I ask my father, is there anything else that you want me to be? Okay. Ya, karena menurut saya yang dia minta nggak ada yang salah. Yes. Gitu. Terus akhirnya my father bilang, kayaknya udah. Gitu. Kayaknya udah, kamu udah kerja di kantoran juga. Dulu kan kerjanya I was in advertising dulu lama. Di advertising my father bilangnya, kerja apa sih ke kantor pakai jeans? Gitu. Terus akhirnya yaudah, papi mau apa? Oke, kamu kerjain kantoran lah. Akhirnya aku kerja kantoran beneran. Gitu ya, I was in cigarette industry. Terus ke kantor pakai seragam gitu. Ya udah, habis ngejalanin itu semua, terus akhirnya ngomong sama my father kayak, kenapa lagi? Nah terus akhirnya dia bilang, ya udah oke. Jadi di 2018 itu kita berdamai masing-masing, gitu untuk buat ini gitu. Dan ternyata akhirnya tadi pertanyaan tentang managing, tapi sebelum itu yang paling penting adalah ternyata dengan punya bisnis ini, tadinya saya sendirian, and then my brother join me, gitu. Dia juga meninggalkan pekerjaan corporate-nya, akhirnya jadi punya banyak waktu. Itu yang the learning lesson that I always appreciate adalah ya the headache of course karena ini membangun bisnis baru gitu ya. Tapi nggak pernah tuh kayak dulu mau dinner susah, mau lunch jadwal nggak pernah ada yang ini. Iya, karena kan kita kalau in corporate kan kita harus ngikutin sistem. Tapi kalau ini kita bisa lebih fleksibel lah gitu. Jadi itu yang menurut aku tuh yang I really grateful. Terus kalau gimana manage-nya, I think the way I see tuh, mau kamu di kreatif, mau kamu di business, mau kamu engineer, in life tuh is all about being creative sebenarnya. Yeah, problem solving is about it's creativity basically. Yeah, it's creativity. Gitu. If you're not creative, then you will be stuck most of the time. Jadi sebenarnya waktu pas shift ke fashion, sebenarnya lebih menarik karena jadi akhirnya mengakui gitu ya bahwa what my father told me is totally correct. You cannot survive in fashion industry if you don't know how to business. That's why every fashionpreneur basically have to have business skills, business knowledge, and how to basically manage a business. Because in the end of the day, fashion is made, let's say, to make profit. Exactly, ya, gitu ya. Udah jadi ya akhirnya setelah menjalani bisnis ini sendiri, bikin punya brand fashion sendiri, ya udah jadi lebih berdamai, lebih dengan diri sendiri juga ya sebenarnya. Dan 100% bahwa apa yang disuruh dulu nggak ada yang salah sama sekali, malah itu yang blessing. Ya, dan itu bermanfaat gitu. I see. Nah, ini kan let's say tadi lebih ngomongin your journey gitu kan. Cuma now I wanna know you as a fashion designer. Apa sih tantangan dari seseorang yang let's say harus terus mempunyai let's say either ideas atau inovasi-inovasi baru di dunia fashion, di mana semakin sekarang ini banyak emerging brands kan gitu. How do you kayak stay ahead in the competition tapi juga tetap masih kreatif dan ini brand tuh masih ada sampai sekarang gitu. Apa kuncinya? I think it's always hungry in learning. Hungry in learning. Ya, karena maksudnya gini, kadang-kadang ketika kita udah sampai di titik tertentu gitu, terus kayak gitu ya, kayak we achieve that already gitu. Cuma itu tadi ternyata my journey in business, dulu sekolah bisnis dan juga di corporate, akhirnya mengerti bahwa di industri manapun, dimanapun, wajah baru akan selalu ada. New faces always up, new faces always coming gitu. Jadi akhirnya caranya menurut aku ya jangan pernah berhenti belajar gitu. Dan karena waktu kita belajar tuh dan bisa dari mana aja gitu, itu kayak kuncinya sih. Karena kalau enggak, ya nggak bisa lihat market yang berubah. Ya kan market is very dynamic sekarang gitu. Trends, TikToks, Instagram. Exactly. Terus juga business model juga beda-beda gitu. Jadi menurut aku ya jangan pernah berhenti belajar aja. Artinya konsepnya
bersyukur, Of course. tapi jangan cepat puas, harus terus belajar lagi, Iya, upgrade betul. diri sendiri, Iya, scale iya. up lagi Iya. gitu ya. I see. Itu penting banget sih Iya, buat aku. iya. Nah, kalau ini aku ada pertanyaan lagi sebenarnya. Dengan kita sempat ngomongin, let's say beberapa kolega-kolega lah yang let's say bisnisnya memang konsepnya reseller atau wholesale. Sementara kan di sini Kak Adri kan independent brand jatuhnya kan tidak ada konsep resell atau wholesale. Apa sih let's say perbedaan dasar dari caranya mereka berjualan versus caranya Kak Adri berjualan, dan apa plus minusnya Kak sebenarnya? Aduh. Yang Kakak dapat C dari sana. Kayaknya 10 SKS nih. Aku mesti Ini kita adalah kuliah hari ini, podcast hari ini temanya adalah kuliah bersama Kak Adri Basuki. Ya maksudnya aku juga lagi belajar itu gitu ya. Coba perbedaannya adalah biasanya kita yang mungkin pernah sekolah in fashion, terus juga lebih fokus ke fashion designer gitu. Kita adalah orang-orang yang mungkin senang sekali ngulik konsep. Konsep and values. Ya, konsep, values, stories gitu ya. Kita rata-rata kita semua akhirnya, makanya biasanya semua fashion designer tuh dalam perjalanannya mereka tuh kayak terkenal dengan signature-nya masing-masing gitu. Sementara bisnis lain yang menurut aku yang sifatnya lebih B2B gitu, itu sangat trend market oriented. Fast kayak dia fast moving artinya juga, dan juga trend market oriented artinya. Jadi mereka tuh sebenarnya kita perlu belajar gitu buat semua fashion designer. Kita perlu belajar dari mereka karena mereka sangat mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, sama konsumennya gitu. Sementara mungkin kalau dari aku, ini barang gue yang bagus gitu. This is my work gitu. Nah, tapi sebenarnya akhirnya ketemu di tengah. Yang membedakan menurut aku itu sih, bagaimana cara memandangnya itu is totally different game gitu. Kita lebih istilah kata nih punya karya gitu, kayak karena fashion designer is like art kan sebenarnya. Jadi kita punya karya dan memang kalau aku belajar dari pelukis-pelukis gitu ya, itu juga kan lama ya. Pasti. Buat naikin harganya dia gitu. Jadi ya kita belajarnya ya memang itu adalah rutenya gitu. Sementara kalau yang mungkin yang sistemnya reseller atau sistemnya B2B itu mereka tuh cepet banget buat nangkep masyarakat maunya apa sih, trennya apa sih gitu. Nah buat kalau buat aku sendiri adalah how to make it balance aja sih. Karena dengan sustainable product yang aku punya nggak mudah untuk masuk ke arah sana. Jadi ya karena kita lagi belajar lagi sebenarnya business model apa sih yang cocok buat Adri Basuki gitu ya. Apakah harus punya second brand, harus apakah mungkin second brandnya sama sekali tidak related with the main brand gitu. Jadi itu yang sekarang lagi diolah sih. Nah, this is actually my last question. Oke. Kita hari ini udah ngomongin kayak the current situation. Tapi let's say menurut Kak Adri sendiri, what is the future of fashion, Kak? What is the future of fashion? Kalau buat aku tuh fashion itu it's very related with the situation in general. So our current situation or upcoming situation. Jadi ada social economy di situ, ada politics, ada juga tentang environment gitu. Jadi malah kalau aku tuh lebih sukanya adalah kayak coba deh kita lihat apa yang terjadi sih dengan dunia ini gitu. Karena sebenarnya fashion is really following, responding. Dia responding dengan apa yang terjadi di dunia kita sekarang gitu. Jadi kalau ditanya fashion ke depan akan seperti apa, fashion is always be menyesuaikan, responding to the situation. Tapi menurut aku fashion akan selalu dibutuhkan. Gitu. Karena fashion is about how you build your image. I agree, and people always build their image. That is your personal branding, apalagi sekarang. Personal branding juga. Gitu. I see. Alright, Kak Adri, thank you so much for today. Sama-sama, thank you juga for having me. Semoga bermanfaat. Ini pastinya bermanfaat dan ini episode yang asik banget. Jadi Fashionpreneur, we'll see you on the next episode. Bye-bye. As always, thank you for listening to TBF Podcast. And don't forget, fashion is nothing without its ecosystem. If you enjoy our show, please rate and review us on Spotify. And don't forget to share.
Find more about us on Instagram at TBF Consultant, where you can also join our community and receive any information regarding our services as well as upcoming events. Our website, tbfconsultant.com. You can also tell us on what do you want to hear on our next episode. This podcast was created by TBF Consultant and is a product of the Bespoke Fashion Consultant.